Selamat datang kembali pada pelajaran pelayanan farmasi. Kali ini saya, Made Arenin Tias, akan membahas mengenai cara menghitung persediaan barang. Persediaan adalah suatu akun atau perkiraan yang dimiliki oleh perusahaan dagang dan manufaktur. Setiap persediaan tentunya harus dihitung setiap kali bertambah dan berkurang. Namun, pada akhir periode akuntansi, persediaan harus selalu dihitung secara real. Perhitungan ini dikenal dengan nama stock of num. Dari hasil perhitungan ini akan diperoleh perbandingan atau selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi dibutuhkan penyesuaian persediaan dengan menghitung harga pokok penjualan. Untuk menghitung nilai dari persediaan akhir, kita memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah metode periodik. Dalam metode ini ada beberapa cara dalam menetapkan persediaan, antara lain metode FIFO atau first in, first out periodik. Yang kedua adalah metode LIFO periodik atau last in, first out periodik. Dan ketiga adalah metode average periodik atau rata-rata. Kemudian yang kedua ada metode perpetual atau permanen atau terus-menerus. Dalam metode ini ada beberapa cara dalam menetapkan persediaan akhir, antara lain metode FIFO atau first in, first out perpetual. Yang kedua adalah metode LIFO atau last in, first out perpetual. Yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode periodik. Dalam menghitung banyaknya persediaan yang keluar dan masuk ke perusahaan, diperlukan suatu metode untuk menghitung persediaan yang tersisa atau terjual. Tentunya metode ini menggunakan satuan uang, bukan buah ataupun biji. Untuk melakukan perhitungan persediaan, terdapat 3 metode, seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu FIFO, LIFO, dan average cost. Untuk lebih memahami penggunaan masing-masing metode ini, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah metode FIFO periodik. Prinsipnya dalam FIFO periodik ini, barang yang dibeli pertama dijual pertama. Kemudian nilai persediaan akhir dihitung secara mundur dari barang yang dibeli paling akhir. Cara menghitung adalah nilai persediaan akhir dihitung secara mundur dari barang yang dibeli paling akhir. Jika jumlah persediaan akhir masih tersisa dari hasil pengurangan dengan barang yang dibeli paling akhir, maka dihitung lagi dari nomor 2 paling awal dan seterusnya. Yang kedua adalah metode LIFO periodik atau last in, first out. Jadi barang yang dibeli terakhir harus dijual pertama. Nilai persediaan akhir dihitung secara maju mulai dari barang yang dibeli paling awal. Cara menghitung nilai persediaan akhir dihitung secara maju mulai dari barang yang dibeli paling awal. Bila jumlah persediaan akhir masih tersisa setelah dikurangi dengan barang yang dibeli paling awal, maka dihitung lagi dari barang yang dibeli dari nomor 2 paling awal dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode average periodik. Terdapat 2 cara dalam perhitungan dengan metode average periodik. Yang pertama adalah metode rata-rata sederhana. Harga pokok rata-rata per unit dengan metode rata-rata sederhana sama dengan total harga per unit masing-masing kelompok dibagi dengan jumlah kelompok. Nilai persediaan akhir atau NPA sama dengan banyak persediaan akhir dikali dengan harga pokok rata-rata per unit metode sederhana. Yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata per unit dengan metode rata-rata tertimbang sama dengan hasil penjumlahan masing-masing nilai kelompok dibagi dengan total unit dari masing-masing kelompok. Nilai persediaan akhir sama dengan banyaknya persediaan akhir dikali harga pokok rata-rata tertimbang.
Berikut ini kita akan lihat video contoh bagaimana cara menghitung persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba rugi dari masing-masing metode yang sudah dijelaskan. Ini kita akan menghitung harga pokok penjualan barang-barang suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik atau fisik. Nah, di sini kan ada 3 jenis perhitungan menurut metode periodik. Yang pertama adalah apabila pengeluaran barangnya berdasarkan FIFO atau first in first out, atau barang yang pertama datang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua dengan metode LIFO atau last in first out, jadi yang terakhir datang akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan metode rata-rata tertimbang. Jadi yang pertama kita coba dengan metode FIFO, dengan pengeluaran FIFO atau first in first out. Jadi kita lihat dulu di sini data-datanya yang diperoleh selama bulan September tahun 2020. Tanggal 1 persediaan awal, (200 unit dengan harga 900. Jadi totalnya adalah 180.000. Kemudian tanggal 10 dilakukan pembelian 300 unit dengan harga masing-masing unit adalah 1.000. Jadi totalnya itu adalah 300.000 rupiah. Kemudian di tanggal 21 dilakukan pembelian lagi sebanyak 400 unit dengan harga masing-masing unit 1.100. Maka harganya adalah 440.000. Kemudian di tanggal 23 dilakukan pembelian lagi 100 unit dengan harga masing-masing unit adalah 1.200. Maka totalnya adalah 120.000. Nah, totalnya dari transaksi di bulan Oktober adalah membeli sebanyak 200 tambah 300 tambah 400 tambah 100 adalah 1.000 unit. Dengan harga kita tambahkan saja terlebih dahulu 900 tambah 1.000 tambah 1.100 ditambah 1.200, yaitu 4.200. Totalnya menjadi 180.000 ditambah 300.000 ditambah 440.000 ditambah 120.000 adalah 1.040.000. Nah, karena persediaan akhir pada tanggal 30 September sebanyak 300 unit, maka persediaan yang terjual adalah persediaan akhirnya di bulan September adalah 300 unit, maka persediaan yang terjual di akhir periode adalah 1.000, karena totalnya yang pembelanjaan kita bulan ini adalah 1.000, atau total persediaan kita 1.000 dikurangi dari persediaan akhir dikurangi 300, maka yang terjual adalah 700 unit. Nah, bagaimana sekarang kita menghitung HPP-nya? Apabila metode pengeluaran barangnya dengan sistem FIFO. Jadi kalau sistem FIFO periodik, FIFO first in first out, berarti yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Karena kita menjual sebanyak 700 unit, berarti yang terjual adalah 200, 300, dan di sini sebanyak 200 unit. Jadi sisanya untuk
yang 300 unit yang kita persediaan akhir 300 unit ini kita bisa hitung dari bawah. Jadi 300 unit 200 unitnya itu sisanya dari yang tanggal 21, pembelian tanggal 21. Jadi 200 unit dengan harga 1100. Kemudian sisanya lagi 100 ini di tanggal 23. Jadi 100 dengan harga 1200. Maka apabila dengan sistem FIFO periodik, maka persediaan akhirnya jadi 200 dikali 1200 adalah 220. Kemudian 100 dikali 1200 adalah 120.000. Jadi persediaan akhirnya tinggal ditambahkan saja 220 ditambahkan 120.000 menjadi 340.000 rupiah. Kemudian HPP-nya. HPP itu BTUD atau barang yang tersedia untuk dijual totalnya. Jadi total pembelian kita yang ini dikurangi dengan persediaan akhir. Barang yang kita punya dikurangi persediaan akhir, itulah yang harga pokok penjualan. Jadi BTUD-nya 1.040.000 dikurangi dengan 340.000, maka HPP-nya adalah 700.000. Dan bagaimana jika kita menghitung HPP dengan sistem pengeluaran secara LIFO? LIFO periodik. LIFO itu seperti tadi dibilang adalah last in first out. Jadi yang terakhir datang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi tadi sisanya dari 300 ya, nilai persediaan akhir. unit itu diperoleh dari, karena last in first out berarti ini keluar, berarti dari sini hitungnya 300. Berarti 200 unit dengan harga 900 per unit, totalnya 180.000, dan sisanya lagi 100 unit ini didapatkan dari sini, sisa 100 unit. Berarti 100 unitnya dari pembelian di tanggal 10. Harganya 1.000 per unit. Total harganya adalah 100.000. Sehingga persediaan akhir menjadi 280.000. Nah, bagaimana menghitung HPP-nya? Sama seperti tadi, HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual, yaitu 1.040.000 dikurangi dengan persediaan akhir. Maka HPP-nya adalah 1.040.000 dikurangi 280.000. Jadi HPP-nya itu adalah 760.000. PP-nya adalah 1.040.000 dikurangi 280.000 menjadi 760.000. Itu untuk menghitung HPP apabila metodenya itu adalah LIFO periodik. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghitung apabila menggunakan metode average periodik atau rata-rata tertimbang. Jadi persediaan akhir sama dengan, karena persediaan akhirnya adalah 300,
Jadi untuk rata-rata tertimbang artinya harga beli ini akan dirata-ratakan. Jadi harga satuannya untuk yang 300 sisanya ini akan diperoleh dari rata-rata pembelian ke semua transaksi pembelian tersebut. Jadi harga per unitnya akan diperoleh dari rata-rata dari semua pembelian yang telah dilakukan oleh perusahaan, yaitu sebesar 4.200 dibagi 4 karena dirata-ratakan. Hasilnya adalah Rp1.050. Nah, maka itu untuk persediaan akhir 300-nya itu dikali dengan harganya masing-masing, yaitu sebesar 1.050. Jadi harga per unitnya itu adalah rata-rata dari keseluruhan pembelian. Di sini besarannya adalah Rp1.050. Maka hasilnya persediaan akhir adalah Rp315.000. Untuk HPP-nya sama. HPP sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi 1.040.000 dikurangi 315.000. Maka akan menjadi Rp725.000. Ini yang rata-rata tertimbang. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.